Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, jurusan Budidaya Perairan, angkatan 2018 semester 5. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya yang berjudul Sistem Manajemen Kualitas Air pada Ikan Bandeng ataupun canos-canos. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen kualitas air. Kita masuk pada lembaran pertama, slide pertama. Latar belakang ikan bandeng. Bandeng adalah ikan asli air laut yang dikenal sebagai petualang ulung, walaupun dapat hidup di tambak, air payau, maupun dipelihara di air tawar. Ikan ini dapat berenang mulai dari perairan laut yang salinitasnya tinggi 35 ppt atau lebih. Ini adalah habitat aslinya. Kemudian dapat masuk mendekat ke muara sungai, salinitas mencapai 15 sampai 20 per mil. Dan dapat masuk ke sungai dan danau yang airnya tawar, sehingga ikan bandeng digolongkan sebagai ikan bandeng Eruhalin yang dapat menempuh perjalanan yang jauh, akan tetap kembali apabila berkembang biak. Benih bandeng yang masih bersifat planktonid terbawa oleh gerakan air berupa arus, gelombang, angin atau gelombang akan mencapai di daerah pantai dengan ukuran panjang sekitar 11 atau 13 mm dan berat sekitar 0,001 gram dalam usia 2 maupun sampai 3 minggu atau biasa disebut nener. Kita masuk slide kedua. Ya, di sini hal penting yang harus diperhatikan dalam manajemen kualitas air pada tambak budidaya. Yang diperhatikan itu ada 8 poin. Yang pertama suhu. Suhu sangat berpengaruh terhadap budidaya. Kedua, pH air. Ketiga, oksigen terlarut. Keempat, karbondioksida bebas. Kelima, amonia. Keenam, salinitas. Ketujuh, total alkalinitas. Kedelapan, nitrit. Di sini slide keempat saya akan menjelaskan dari hal-hal yang penting saja dan kualitas air yang optimal, seperti itu. Masuk ke slide 4. Kualitas air yang optimal. Beberapa parameter kualitas air yang mendukung untuk pertumbuhan bandeng pada proses pembesaran, diantaranya adalah parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Untuk parameter fisika sering berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan bandeng adalah suhu, kecerahan, dan kekeruhan. Untuk parameter kimia adalah oksigen terlarut, karbon dioksida, pH air, amonia, dan parameter biologi. Untuk parameter biologi adanya beberapa makhluk hidup dalam air termasuk plankton. Di sini slide kelima ataupun slide selanjutnya, pengendalian kualitas air. Ada beberapa poin di sini untuk pengendalian kualitas air yang perlu diketahui. Kekeruhan dapat menjadi bahan pertimbangan yang menentukan dalam kegiatan pembesaran bandeng. Ini juga yang harus diperhatikan. Yang kedua,
maupun yang B, salinitas. Salinitas membedakan jenis air tawar, payau, dan laut. Dan kemudian bandeng merupakan ikan yang bersifat eubalen, yakni mempunyai toleransi kadar garam salinitas yang luas serta tahan terhadap goncangan yang tinggi dalam waktu relatif tingkat. Ini menurut Wartono Hadi DKK 1986. Kemudian masuk ke dalam obrolan selanjutnya, suhu sangat berpengaruh terhadap kehidupan pertumbuhan ikan. Secara umum, laju pertumbuhan meningkat sejalan kenaikan suhu sampai batas tertentu yang dapat menekan kehidupan dan kematian. Kita masuk selanjutnya, slide ke-6, oksigen terlarut. Bandeng membutuhkan oksigen yang cukup untuk pernapasannya. Oksigen tersebut harus dalam bentuk terlarut dalam air karena pada umumnya ikan tidak dapat mengambil langsung dari udara. Derajat kesamaan pH. pH suatu larutan menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam larutan tersebut dan dinyatakan sebagai server konsentrasi ion hidrogen dalam mol per liter pada suhu tertentu. Kemudian karbon dioksida, baik dalam bentuk CO2 bebas manapun sebagai karbonat dan bikarbonat, terdapat dalam air, terutama dihasilkan dalam proses pernapasan organisme dan penguraian bahan organik dalam perairan. Jadi, poin penting yang kita dapat di sini adalah bagaimana kita menanalisis kualitas air pada tambak itu yang harus diperhatikan, yang tadi 8 poin yang disebutkan. Yang pertama, suhu, pH air, oksigen terlarut, karbon dioksida bebas, amonia, salinitas, total alkalinitas, dan nitrat.